Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 1030724000108 dari kelas IF 0404 dari Prodi Informatika. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas Subcel O0312 milik saya dari mata kuliah kalkulus lanjut. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Itu untuk nomor 1. Di sini kita memiliki sebuah segitiga sama sisi yang membuat n baris lingkaran. Nah, setiap lingkarannya ini memiliki jari-jari R sama dengan 1. Nah, jumlah lingkarannya itu sebanyak 1 plus 2 plus titik plus n sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Nah, lalu kita di sini juga diberikan yaitu AN itu sebagai total luas semua lingkaran dan BN sebagai luas segitiga. Nah, kita diminta untuk menghitung limit dari AN per BN ini. Oke, langsung saja saya di sini akan menghitung AN-nya. Nah, karena setiap lingkaran ini memiliki jari-jari 1, maka luas satu lingkaran itu adalah Pi jari-jari pangkat 2 sama dengan Pi kali 1 pangkat 2 sama dengan Pi. Maka jumlah lingkarannya adalah N dalam kurung N plus 1 per 2. Jadi total semua lingkarannya yaitu AN sama dengan Pi kali N dalam kurung N plus 1 per 2. Lalu setelahnya, sini saya akan menghitung luas segitiga sama sisi BN. Nah, kita akan menentukan panjang sisi segitiga jika ada n baris lingkaran. Nah, dalam satu baris vertikal itu terdapat n lingkaran yang tersusun saling bersentuhan. Nah, jarak dari pusat lingkaran paling bawah ke pusat lingkaran paling atas itu adalah 2 dalam kurung n-1. Karena antar pusat lingkaran berjarak 2 satuan atau diameter dan ada n-1 jarak antar pusat karena n lingkaran. Tetapi kita juga perlu menambahkan jari-jari di atas dan di bawah. Jadi total tingginya itu adalah T sama dengan 2 dalam kurung n-1 plus 2 yaitu sama dengan 2n. Jadi tinggi segitiganya adalah 2n. Lalu untuk sisi segitiganya yaitu tinggi segitiga sama sisi dan panjang sisi S berkaitan melalui rumus, yaitu tinggi sama dengan akar 3 per 2 S, yaitu S per 2T per akar 3 sama dengan 4N per akar 3. Maka luas segitiga yaitu BN sama dengan akar 3 per 4 S pangkat 2 sama dengan akar 3 per 4 dalam kurung 4N per akar 3 pangkat 2 sama dengan akar 3 per 4 kali 16N pangkat 2 per 3 sama dengan 4 akar 3N pangkat 2 per 3. Lalu di sini saya mencari rasio luasnya dari AN per BN, yaitu Pi kali N dalam kurung N plus 1 per 2. Lalu kita bagi lagi, yaitu 4 akar 3N pangkat 2 per 3. Lalu sama dengan Pi N dalam kurung N plus 1 sama dengan 2 dikali 3 per 4 akar 3N pangkat 2. Nah, lalu kita sederhanakan menjadi 3P dalam kurung N plus 1 per 8 akar 3N. Lalu kita sekarang coba ambil limit ketika N itu N-nya itu ke infinite. Di sini limit 3 Pi dalam kurung N plus 1 per 8 akar 3N sama dengan 3 Pi per 8 akar 3 dikali limit N to infinite
dalam kurung 1 plus 1N dikali 3Pi per 8 akar 3 dikali 1 sama dengan yaitu 3Pi per 8 akar 3. Maka hasilnya adalah ini. Lalu kita kalau ingin dinyatakan lebih sederhana lagi, yaitu menjadi Pi per 8 dikali 3 per akar 3 sama dengan Pi akar 3 per 8. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada soal bercabang. Ya, yang pertama itu kita disuruh mencari hitunglah F0, F1, F2, F3, lalu yang kedua tuliskan direct Maclaurin untuk Fx, lalu yang ketiga yaitu tentukan selang kekonvergenan dari direct Maclaurin pada 2 titik P. Oke, jadi untuk langsung saja pada yang A, ini langkah awal turunan pertama yaitu Fx sama dengan ln dalam kurung 2 plus X. Nah, di sini saya menggunakan rantai turunan, yaitu untuk F1X-nya sama dengan 1 per 2 plus X, yaitu hasilnya adalah 1 per 2. Oke, lalu untuk turunan keduanya, yaitu turunan dari 1 plus 2, turunan kedua itu turunan dari 1 per 2 plus X adalah D per dx dalam kurung 1 per 2 plus X sama dengan 1 per 2 plus X pangkat 2. Itu hasilnya adalah min 1 per 4. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga yaitu D per dx dalam kurung min 1 per 2 plus X kuadrat sama dengan 2 per 2 plus X pangkat 3. Itu hasilnya adalah 2 per 8 atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 4. Lalu untuk turunan keempatnya yaitu D per dx dalam kurung 2 per 2 plus X pangkat 3 sama dengan min 6 kali 2 per 2 plus X pangkat 4 sama dengan min 12 per 2 plus X pangkat 4. Yaitu hasilnya adalah min 12 per 16 atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi min 3 per 4. Lalu yang kelima yaitu D per dx dalam kurung min 12 per 2 plus X pangkat 4 sama dengan 48 per 2 plus X pangkat 5, yaitu hasilnya 48 per 32 atau 3 per 2. Oke, jadi untuk hasil masing-masing dari ini adalah untuk F0-nya yaitu ln dalam kurung 2 plus S, lalu F1-nya adalah 1 per 2, lalu F2-nya yaitu min 1 per 4, F3-nya adalah 1 per 4, lalu F4-nya adalah min 3 per 4, dan F5-nya adalah 3 per 2. Nah, lalu di sini untuk yang ke B kan mencari deret Maclaurin untuk Fx. Di sini saya menggunakan rumus umum untuk deret Maclaurin. Di sini saya tinggal memasukkan nilai-nilai dari jawaban yang A ini, tinggal saya masukkan saja ke rumusnya, yaitu adalah Fx sama dengan ln dalam kurung dalam kurung 2, ln dalam kurung 2 plus 1 per 2 X min 1 per 4 min X kali pangkat 2 per 2 tambah 1 per 4 kali X pangkat 3 per 6 dikurangi 3 per 4 dikali X pangkat 4 per 24 plus 3 per 2 kali X pangkat 5 per 120 dan plus lain-lainnya. Lalu saya sederhanakan lagi yaitu menjadi Fx sama dengan ln dalam kurung 2 plus 1 per 2 X 1 per 2 X min 1 per 8 X pangkat 2 plus 1 per 24 X pangkat 3 min 1 per 32 X pangkat 4 plus 1 per 80 X pangkat 5. Oke, untuk deret Maclaurinnya adalah jawabannya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga atau yang C yaitu kita disuruh menentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin. Nah,
cara termudahnya itu kita menggunakan bentuk umum deret Taylor, yaitu fx sama dengan ln dalam kurung 2 plus x. Nah, tapi fungsi ini akan tak terdefinisi bila 2 plus x kurang dari 0 dan x kurang dari min 2. Maka deret Maclaurin ini hanya akan konvergen selama x lebih dari min 2. Namun karena kita sedang membangun deret Maclaurin di sekitar x sama dengan 0, kita cari jari-jari konvergensi R dari bentuk umum turunan. Nah, kita tahu turunan n ke dari fungsi ini berbentuk fn x sama dengan min 1 n plus 1 dikali n min 1 faktorial dikali 1 per 2 plus xn. Lalu kita bentuk deret Maclaurinnya jadi seperti ini, yaitu fx sama dengan ln dalam kurung 2 plus sigma min 1 pangkat n plus 1 dikali 1 per n dikali 2n kali xn. Lalu saya menggunakan uji rasionya seperti ini, yaitu limit n to infinite dan lalu an plus 1 di per an sama dengan limit n to infinite lalu x pangkat n plus 1 per n plus 1 2n plus 1 dikali n kali 2n per xn sama dengan x dikali limit n to infinite lalu n per n plus 1 dikali 1 per 2 sama dengan x per 2. Lalu x per nah, agar konvergen maka x per 2 ini kurang dari 1 dan x kurang dari 2, maka hasilnya adalah deret Maclaurin konvergen pada x yaitu min 2,2. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan dari tugas subcel O0312 milik saya yaitu Muhammad Faiz. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah dan atau jika banyak salahnya mohon dimaklumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.